Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini, gue akan mendatangi, menggerebek plus membongkar rahasia di balik pengobatan alternatif palsu yang menggunakan trik dan berkedok agama. Jadi katanya ini adalah pembersihan dari santet lah, terus penarikan guna-guna lah dan sebagainya. Padahal cuma trik receh. Dan sebenarnya di ilmu merah, trik-trik seperti itu juga udah dibongkarin rahasianya ya. Dari mulai yang batu getar di video yang ini, ya. Ini udah dibongkarin detail. Dari mulai video-video orang yang mempraktekkan sampai gue praktekkan dan bongkar rahasianya. Ya, dari yang disenterin cahaya atau dicelupin air bisa getar, ini udah dibongkar detail. Terus juga yang batu nyala di video yang ini juga udah dibongkar rahasianya detail. Sampai gue kasih lihat plus pembuktian, bukan cuma omong kosong doang. Karena di ilmu merah ya gitu, full pembuktian, tidak pernah cuma omong doang. Terus juga trik yang kelapa isi paku di video yang ini. Ini udah viral juga dan detail banget gue ajarin bagaimana cara membuatnya bahkan. Agar masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang tertipu. Terus ada lagi yang bakar tisu tanpa api di video yang ini. Nah, ini udah detail banget nih ya, bagaimana triknya, bagaimana cara mengemasnya dan sebagainya. Agar masyarakat Indonesia nih nggak ketipu dan nggak dibodoh-bodohi lagi gitu. Tapi masih aja ada yang bilang, wah itu mah yang palsu, kalau yang aslinya tuh yang kayak gini. Loh, padahal di ilmu merah, kalau memang ada yang tidak sesuai realita, atau ada ilmu yang beneran pakai goib dari apa yang gue bongkar ini ya, kayak bakar tisu, ada yang tanpa trik beneran, ayo silakan pembuktian sinilah. Kontak admin gue lengkap di deskripsi, tinggal kontak mau pembuktian ini, kesaktian ini. Misalkan kamu yakin nggak pakai trik, terus kamu bilang, saya yakin, yang saya praktekkan tidak pakai trik dan pasti berhasil. Kalau saya terbukti pakai trik, saya sedia nih duit 25 juta. Wuih, langsung pasti. Admin gue tuh nggak pakai alasan-alasan, pasti langsung. Ayo, lokasinya di sini. Kalau misalkan beneran terbukti tanpa trik, ilmunya ongkos bulak-balik diganti 10 kali lipat gitu. Jadi di ilmu merah tuh simple. Jangan main drama-dramaan konten pembodohan, jangan. Ya. Kalau misalkan mau pembuktian langsung, kontak admin gua gitu loh. Tapi ya di luar sana, para dukun-dukun bilangnya gitu. Karena nggak berani ketemu gua, nggak berani pembuktian langsung, bilangnya, itu mah fitnah. Sampah. Bilangnya, itu mah berani ngomong di YouTube doang. Kontak admin gua lengkap kok di deskripsi. Kalau mau pembuktian, I'm ready, always ready. Sekarang gua akan ceritakan dulu kronologi kenapa bisa sampai gua mau nombok nih, keluar biaya banyak banget nih untuk nyamperin dan grebek dan bongkar langsung di lokasi. Walaupun udah pernah gue bongkar ya rahasianya di channel gue. Jadi awalnya gue lagi scroll YouTube, ada nih video pembela-pembela dukun yang nggak berani ketemu langsung tapi malah bikin drama pembodohan di YouTube dengan ngebacot doang gitu kan. Nih videonya ada 2 nih, dihina pesulap merah, pembuktian batu musika merah 5 asli bla 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 bla. Tuh ya kan, terus ada thumbnail nih seolah-olah gue minta maaf, ya kan? Idih, sejak kapan gue minta maaf ke dukun? Akhirnya pesulap merah geger, Gus Samsudin diserang pesulap merah dan Gus Nur Samsun. Nah, ini gue kritisi nih, sembarangan bikin video kayak gini dan thumbnail kayak gini ya. Akhirnya ya gue kontak semua nomor admin yang tersedia di channelnya, di kolom tentangnya. Gue kontak semua untuk, ya ayolah, kalau emang ilmu lo asli, pembuktian sinilah. Kalau terbukti trik mereka tanpa alat atau tanpa trik dan gue nggak bisa bongkar rahasianya, gue ganti ongkosnya 10 kali lipat. Admin gue coba mengkontak nomor-nomor yang ada di sini dan tidak ada yang merespon. Ada sih yang merespon tuh yang channel Hamba Allah Official nih. Bayangin aja, namanya Hamba Allah, tapi ngakunya channel hiburan. Bawa-bawa nama Allah untuk berbohong dengan dalih hiburan. Ini kan kelewatan ya. Dia udah minta maaf sih. Tapi ya, gue pribadi sih cuma bisa mengingatkan. Harusnya Allah itu untuk kejujuran-kejujuran atau untuk dakwah. Kira gue buat postingan lah di kolom komunitas. Peringatan keras, para pelaku pembunuhan dan pembohongan publik ini semakin didiemin, semakin tidak beretika. Admin saya sudah menghubungi para pemilik channel ini untuk mengatur jadwal pertemuan dan pembuktian, namun tidak direspon. Pengecut, jika apa yang dijelaskan di ilmu merah ada yang tidak sesuai dengan realita, langsung atur jadwal pembuktian aja, jangan malah bawa-bawa foto saya untuk dijadikan drama pembodohan kalian. Miris sekali agama dijadikan kedok pembohongan publik, dan pembodohan yang kalian lakukan hanya demi uang dan juga ketenaran. Mirisnya Indonesiaku. Ditunggu balasan WhatsApp admin saya untuk jadwal pembuktian. Yang terbukti salah wajib mengakui diri sebagai penipu dan bersedia diproses secara hukum yang berlaku. Nah, awalnya kan saya sindir dia nih, pemilik channel-channel sembarangan ini ya. Tiba-tiba di kolom komentarnya ada yang komentar, tapi sekarang komentarnya udah dihapus. Saya sih netral sebenarnya. Menurut saya yang ribet itu Bang Marcel, gitu katanya.
harus kontak admin lah buat persetujuan. Kalau emang ngerasa itu nipu, harusnya datengin aja padepokannya. Bro, ini negara hukum, jadi perlu dibedain nih antara berani dan bodoh. Kalau berani itu ya kayak gitu, kita atur jadwal pertemuan, kapan dan di mana, pastikan datang, itu berani namanya. Tapi kalau bodoh, asal datang aja nih, ke rumah orang, ke padepokan orang. Kalau asal datang aja, nanti ujung-ujungnya bisa dijatuhkan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik karena tidak mendapatkan setuju dari si padepokan atau si rumah tersebut. Makanya ketika mau mendatangi seseorang di Ilmu Merah itu kan nggak settingan-settingan kayak channel-channel yang tarung saksi sama dukun ya. Makanya semuanya ada surat perjanjiannya sebelum pertemuan gitu. Tiba-tiba ada nih video dan nomor admin gue tuh di chat sama nomor nggak dikenal. Ini gue play videonya di bagian dia mengizinkan. Jadi ini sebagai bukti perizinan dia untuk didatangi ya. Kita suruh pulang, atau ketika ada orang datang terus kita pidanakan demi Allah demi Rasulullah. Siapapun orang yang datang kepada padepokan tidak pernah kita suruh pulang ataupun kita pidanakan. Dengan kalau mau datang mau ngajak perang monggo, sampai mau ngajak baikan yang monggo siap. Jadi tak pernah pun ya ketika ada orang yang datang lalu saya suruh pulang, atau ketika datang terus saya pidanakan dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Jangankan cuma ditantang, jajak tempur aja nggak pernah ada pidanakan kok. Kecuali kalau orang itu merugikan masyarakat baru. Nah ini ada dukun yang ngomong, katanya saya nggak mau datang ke padepokan, nanti saya dipidanakan. Ini omongan apa seperti ini? Nggak mau datang, tetapi cuma ngomong doang. Om bro, ini saya paling males sebenarnya layanin orang yang seperti ini. Hanya omong doang. Di tempatnya sana selalu menebarkan fitnah, selalu menebarkan hasutan kebencian, fitnah. Tetapi ketika ditanyakan kenapa kamu nggak langsung datang ke padepokan, nanti saya dipidanakan. Ini ngomong apa loh ini? Ini kayak gitu omongan apa loh? Kalau saya mau memidanakan kamu, dari perkataan kamu yang memfitnah saya sudah saya pidanakan. Dengar sendiri ya, bahwa bersedia nih didatangi. Terus katanya di luar sana beraninya memfitnah. Kalau memang Ilmu Merah memfitnah dan tidak sesuai realita, silahkan datang ke sini nih ya, buat jadwal pembuktian dong, jangan malah ngomong di YouTube. Atau beraninya emang ngomong di YouTube doang. Datang pembuktian, buktiin ilmu lu beneran pakai ilmu goib. Kalau beneran, gue tutup channel ini. Makanya langsung aja nih ya, ini gue ke Blitar. Perjalanan dari Jakarta ke Blitar nih sekitar 12 sampai 14 jam. Ya, doakan aja semoga uang yang gue keluarkan ini Allah Azza wa Jal nilai sebagai sedekah agar masyarakat Indonesia nih tidak lagi banyak dibodoh-bodohi dan ditipu, insya Allah. Terus mungkin nanti ada pembela dukun yang bilang, emang lu siapa ngurus-ngurusin orang? Ya, terus ngurus-ngurusin orang nggak boleh ngelakuin ini, ngelakuin itu. Gua akan jawab alasan tersebut dengan detail dan jelas di sini. Dengarkan baik-baik. Gua bukan siapa-siapa, gua masyarakat biasa yang berusaha untuk membantu Indonesia mencapai salah satu tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia. Serta gue menganggap seluruh masyarakat Indonesia adalah keluarga gue. Yang gue urus, yang gue perhatikan adalah masyarakat Indonesia tersebut. Agar tidak dibodoh-bodohi, agar tidak ditipu, agar tidak salah melangkah ketika ingin berobat. Kan kasihan banget gitu loh. Orang sakit berat, orang butuh pertolongan, malah dituduh-tuduh. Oh ini disantet nih pak, ini butuh pembersihan sekian juta. Oh ini disantet nih pak, diguna-guna, rumahnya harus dibersihin, butuh puluhan juta sekian. Nah ini kan kasihan. Terus juga menurut informasi orang ini menjual tasbih yang katanya bisa bikin kebal. Nah itu penjualan jimat, itu telah melanggar undang-undang KUHP di Indonesia, yaitu pasal 546 KUHP. Indonesia melarang untuk penjualan benda-benda atau membagikan benda-benda atau memiliki ketersediaan benda-benda yang diyakini memiliki khasiat tertentu atau kesaktian tertentu. Jadi membagikan, memiliki ketersediaan untuk dibagikan, itu nggak boleh di Indonesia, melanggar hukum Indonesia. Apalagi beneran penipuan ya, terbukti nipu. Makanya langsung aja nanti kita lihat di lokasi, kita buktiin langsung nih ya, beneran kebal atau enggak. Ya, gue tahu sih semua teknik kebal tuh gue tahu, karena gue belajar debus juga. Sebenarnya gue berharap banget nih masyarakat Indonesia tuh belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah-udah. Kan Indonesia tuh udah ditipu, udah berkali-kali dirugikan oleh dukun-dukun berkedok agama. Salah satu kasus yang terkenal adalah dulu kasusnya UGB. Ya, ketika menipu dan ada korbannya yang mengaku dicabuli. Nah, itu kan UGB berkedoknya juga rendah hati. Ketika ada korbannya yang bersuara, dituduhnya dia fitnah. Ketika ada korban yang bersuara, dituduhnya dia menjelek-jelekan.
And then ketika beneran terbukti nipu, kan kasihan, baru muncul tuh ya. Ini semoga uang saya dibalikin, saya ketipu 8 juta, saya ketipu berapa juta. Ini nanti gue tampilin. Ini kan miris gitu loh. Ini gue anggap masyarakat Indonesia keluarga gue sendiri. Jadi kalau gue ngeliat kayak gitu, aduh, sedih banget. Tapi denger sih UGB sekarang udah tobat ya. Tapi ya nggak tahu, gue juga belum pernah berkomunikasi. Ya gue doakan sih semoga beneran udah tobat dan bisa membantu untuk membongkar penipuan-penipuan yang seperti dia dulu lakukan, yang berkedok agama seperti itu. Terus juga ada kasus Dimas Kanjeng yang ngeluarin uang dari belakang punggung, yang uangnya taruh di sini nih, ya, pergelangan tangan. Nah itu kan berkedok agama juga, berkedoknya wali, berkedoknya karomah dan sebagainya. Itu berkedoknya rendah hati, nggak mungkin dia bohong, awalnya gitu. Ketika ada korban yang bersuara dituduhnya fitnah, sama aja sebenarnya. Modus-modusnya tuh sama aja. Ya, tapi anehnya tuh ketika ada orang baru lagi yang mainin trik receh berkedok agama dipercaya. Ya. Nah itu gue berharap sih masyarakat Indonesia bisa belajar dari pengalaman yang udah gitu loh. Ya udah, langsung kita menuju ke Blitar. Ini perjalanannya kurang lebih 12 sampai 14 jam. Langsung aja, check this out. Oke, sekarang kita sudah sampai di Blitar. Di Blitar. Iya. Michel, Yuk. saya Priana Michel. Marcel. Anda ngerepotin aku aja bener. Kenapa ngerepotin? Kabar lah. Saya udah kabarin. Kapan? Hah? Kapan? Ya ke admin saya nanya. Kabarin, aku ada kepentingan jadi. Ya udah jadi nggak apa. begini. Ya biar ada kerjaan lo, Pak. Loh, emang gimana kamu bilang? Penghinaan itu namanya. Ya, enggak, biar Emang aku nggak punya ketemu kerjaan saya lo. Biar ketemu saya lo. Kamu kan sudah bilang sama saya. Apa? Di WA itu kan sudah bisa. Apanya? Lah kenapa nggak janjian sama saya? Janjian apanya? Lu janjian ke sini dong. Loh kan katanya semua, kan saya urusannya sama Udin, Mas Udin. Tapi Udin ini, Padepokan ini kan juga jadi urusan saya. Iya kan kata Bapak kan untuk Karena urusan ada hukum. Tantangan lo, Anda ada Yang mana? tantangan lo. Iya. Iya kan? Yang nantang kan Mas Udin. Siapa? Mas Udin ya. Mana? Loh iya kan saya Mana, pernah coba, bongkar. mana? Itu tuh. Siapa ini? Ini kamera saya, Pak. Mana? Yang mana, yang mana? Mana? Lagi Kamera mana? yang satu lagi. Coba saya lihat. Kan kata-katanya semua, Pak. Kata-kata siapa? Kata-katanya Mas Udin, semua yang berkepentingan silakan datang. Jangan ngomong di YouTube aja. Kepentingannya baik dong. Loh ini baik loh. Kalau kepentingannya jelek. Ini baik loh. Lo Adalah tantangan. kami penasaran di sini. Iya, Pak. Kami penasaran aja. Penasaran loh Kita iya. penasaran doang. Penasaran soal kesaktian yang katanya beneran sakti. Iya, Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Berarti Kok apa? penasaran siapa yang bilang? Loh saya penasaran. Kita yang penasaran, Saya Pak. Terus kalau Saya nggak boleh Kami penasaran gimana? penasaran. Kalau nggak boleh gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ya Tapi udah. memang nggak boleh. Nggak boleh. Kan? Iya. Ya udah. Gimana? Gitu aja. Kan Ya kalau udah. misalnya memang dari sini nggak boleh, ya kami pulang. Catat ya, dicatat. Kamera. Ya, berarti. Saya Priarno ya. Saya pengacaranya Padepokan Nurjati Sejati. Mereka Michel, saya nggak tahu Marcel. Marcel namanya Iya. asli siapa, nggak tahu alamatnya mana, nggak tahu, dia nggak nunjukin KTP kepada saya, ya. Iya. Katanya dia penasaran. Iya dong, nggak apa-apa dong. Karena di video itu sudah menjelek-jelekan, ada Iya. niat buruk, ya, Iya. maka tidak saya izinkan. Karena hanya penasaran. Niat buruk apa? Oke Sel, jadinya Udah, itu aja, sudah. Oke, jadi Kita kan kondisi ini ini. oke. Tidak saya izinkan. Saya tidak tahu dia Marcel namanya siapa, Iya. nama lengkapnya, ya. Oke. KTP-nya nggak ditunjukin sebagai tamu, oke? Ya. Hanya Iya. penasaran. Oke, jadi gitu aja Pak. Jadi kalau live kayak gini ya. Seperti itu. Terima kasih kalau gitu artinya kita dapat jawabannya. Iya, dan kita tidak oke. boleh kan. Berarti nggak boleh untuk pembuktian. Ya, geser sini Bang. Iya. Jangan Enggak, dipelintir, enggak. bentar, Iya, iya. bentar, jangan Saya dipelintir. Apa dong? Loh, Apa dong? Ini teman kamu bilang apa? Ya, Teman kita kamu bilang penasaran. Iya, Saya memang. bilang tidak bisa. Ya memang. Ya berarti tidak bisa. Ya udah. Ya udah. Kamu harus mau apa? Apa? Sebentar. Kamu mau apa? Jangan dipelintir. Saya mau pembuktian, Pak. Loh bukan. Teman kamu ini bilang Iya, kan penasaran. penasaran. Kalau hanya penasaran tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Karena Kenapa? video Anda. Kenapa? Loh, karena video Anda nantang-nantang. Ya Gimana? enggak nantang saya Loh, kan gimana? mengedukasi, Gimana? mengedukasi loh. Edukasi siapa? Edukasi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mana? Semua penonton saya loh. Kalau fitnah gimana? Ya makanya kalau fitnah kita buktiin. Kita buktiin di sini. Ya. Biarin. Intinya agenda kita ke sini ingin melakukan pembuktian. Boleh atau tidak itu aja. Loh, Iya. bukan masalah. Ini mulai malah. Ini kita penasaran katanya. kan bagian Kalau penasaran. penasaran tidak boleh. Saya yang tidak ngizinin. So, Kita fokuskan Bukan pembuktian. Gus Samsudin yang tidak mengizinin. Saya tidak mengizinkan. Tadi Ya. sudah direkam toh. loh artinya kondisinya ini bukan Mbak Bagaimana? Pak Gus Samsudin ya yang bilang kalau misalkan Kenapa? ini tidak diizinkan. Ya. Loh, saya yang saya bilang. Tapi mewakili Pak Gus Samsudin. Saya yang mewakili hukumnya saya. Ya, Saya artinya pengacaranya. mewakili kan ya? Saya Benar pengacara. ya? Saya melindungi ya. Oke, artinya memang kondisinya adalah kita Yang tidak saya boleh. lindungi bukan hanya Padepokan ini, ada masyarakat ini. Ya. Udah, nggak boleh nih ya Pak ya. Nggak boleh ya berarti ya. Terima kasih Pak. Boleh nggak? penasaran. Iya, boleh nggak?
Yang tidak boleh siapa bilang? Tadi katanya nggak boleh. Penasaran. Boleh nggak? Makanya Anda kan bilang pembuktian. Iya, itu betul. namanya tantangan. Loh, pembuktian kan begitu. kalau saya Niatnya fitnah, bukan kalau niat saya baik. fitnah, Marcel, kalau saya itu beneran namanya fitnah. bukan niat baik. Ini niat baik loh Pak, biar masyarakat Gimana tahu. mau tantangan-tantangan? Videonya ada kok, gimana sih? Tantangan gimana? Coba. Apa? Video Tantangan semua saya orang apa lihat, coba? Semua orang lihat. Lihat mana? Loh, semua orang lihat gimana? Enggak, coba video saya yang mana yang nantang coba silakan. Saya mengedukasi. Edukasi bagaimana? Wong Edukasi edukasi, masyarakat. mau edukasi, mau menghina orang kok mau Menghina edukasi? mana? Kata-kata saya yang mana yang menghina coba? Menit ke berapa? Ayo Sal. Udah, Sal, kita udah Tuh ya. jawaban. berarti kita Udah ya, berarti kita udah datang yang penting. Ya dong. Kenapa? Kita udah datang nih sesuai yang Mas Udin bilang. Katanya Prinsipnya bagi siapapun Anda yang boleh- datang. Anda boleh ngomong apa saja, Iya, boleh. iya, Tetapi betul. jangan melintir-melintir itu aja. Nggak melintir dong. Nggak melintir kan? Nah, Saya pelintir dari mana aja coba? Tadi kata coba Mas nanti Pandawa kalau- nih. Kalau Anda Sal. upload, kita Ah. lihat. Sal. Iya, iya. Kalau Anda Udah. upload, Kita udah kalau dapat Anda Ya. jawaban. kita lihat. Sal, kita udah dapat Iya. jawaban. Itulah jawaban kita. Terima kasih. Iya, yaudah. KTP-nya juga tidak ada, nggak Terima kasih, ditunjukin. Pak. Kenapa? Let's go. Ya udah. Kita pulang. Udah nggak boleh nih ya, berarti kita udah datang yang penting ya guys ya. Oke ya. Udah datang ya. Jauh-jauh lo dari Jakarta 14 jam lo. 14 jam. Kalau emang trik ya kita tutup channelnya. Bukan, ini Kita tidak pulang, kita diizinkan karena Anda punya niat jelek. Ya enggak. Ini loh, Pak. Ya Anda udah. punya Kalau niat memang- jelek gimana? Niat jeleknya apa, Kalau Pak? memang terbukti kan ada konsekuensi juga kan buat kita kan. Anda ini kan sudah komunikasi dengan saya dengan baik, ya. Ya. Anda sudah punya etiket baik, katanya mau take down apa-apa dan segala macam. Lo kan nggak menit keberapanya enggak? Ya udah kalau emang fitnah, Ini loh, silakan, ini silakan. loh. Anda ini gimana Cukup, sih? cukup. Bukan masalah cukup tidak cukup. Anda Udah, cukup datang ya? itu hanya untuk fitnah, namanya Ya, gitu. kita buktiin aja Pak siapa yang fitnah. Loh, Saya yang fitnah kalau atau itu? demikian kan namanya fitnah. Oh, Anda Fitnah mana? jam gini-gini. Loh, emang bener 14 jam loh. Udah nggak Ya usah. udah. Begitu. Udah, Pak. Diam aja, diam. Gimana? Kalau diupload aku akan nonton ini. Ya udah nonton Bang, nggak apa-apa. Itu. Nggak apa-apa. Diam aja, diam. Mana 14 jam? Kendaraannya apa coba? Kereta. Jalan. Kurang guys. Udah ya. Kita bantu ini aja di save atau di record aja. Anda ini di laptop soalnya. Bukan Loh, ya kan saya minta, Pak. mendadak lagi. Iya, katanya jangan ngomong di YouTube. Anda datang lagi. Katanya jangan ngomong di YouTube. Kan Siapa? Mas Udin bilang. Siapa? Mas Udin yang bilang. Aja, Del. Diam aja, diam. Ayo, yuk. Yuk. Ntar lu, minggiran Ibu, takut ketabrak. Ya, yuk. Lihat kamera Ibu. Itu kamera sana. Oke. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Iya, sehat-sehat terus ya, Ibu. Ya, ya. Rumah nasi itu. Oh, rumahnya di situ. Oh iya, sip, sip. Ya, terima kasih. Ya. Udah. Pesan dari sekarang aja. Pesan dari sekarang ya? Nah, pulang. Enggak, kalian harus nunggu saya. Ini video. Aduh, capek. Anjir. Apa? Ayo, Mas. Ngap gua, Cok. Jalan. Berat lagi bawa badan gua. Udah berat badan gua. Aduh. Udah kita pulang yuk. Udah pesan, Sel? Ini lagi mesen. Ya. Bye. Nih, video ini. Si Samsudin ini Nah, satu menunjuk nama. iya memang menyebut. atau duit ke pemilik rumah ini bisa menolong kalau si pemilik rumah meyakini banget rumahnya nih disantet. Tapi kalau misalkan rumahnya nih misalkan panas, terus nanya nih, ini kenapa panas ya? Kenapa kok rumah tangga saya berantem terus? Nanya ke si Samsudin, kalau si Samsudin ini bilang tiba-tiba, "Oh, kamu disantet nih. Kamu harus bayar 15 juta kalau mau pembersihan." Nah, itu penipuan. Kalau misalkan Apa? kamu yang Tuduhan siapapun penipuan. di sini, Tuduhan apa? Itu kan saya kalau minta seperti itu berarti nipu. Kalau enggak ya enggak. Tadi kan di awal gitu kata-katanya. Loh lah ya. Lah ya apa? Loh, kata-katanya penipuan. Kamu nih Coba dong. kok seperti nantang saya gimana sih? Nantang Kamu enggak. tuh sudah saya beritahu loh. Seperti Ngomong biasa. Ya sama udah, Pak. saya itu udah baik-baik gitu. Ya udah, loh. Pak. Jadi kita baik. Urusan saya ketemu ya baikan. Urusan saya sama Samsudin kan kata Bapak gitu. Katanya kalau datang nggak apa-apa dia. Loh, kan urusannya lain karena Ayo. tantangan ini gitu. Loh iya, di Samsudin Ini ada coba fitnah, video. gitu. Urusannya. HP. Ini ada. Nah, itu Mas Udin ini datang. Sepeda jatuh, sepeda jatuh. Yang benar pakai. Cek. Ini. Dah. Ya. Dari mana namanya? Jakarta. Saya pakai di sini.
Oh, iya. Kita dulu, ketemu dulu sana dulu. Ketemu dulu. Yang Iya, iya. video fitnah ini. Pak Kades nih ya. Iya, ada apa? Oke ya kan Mas Tadi Udin. udah lapor Pak RT belum? Belum, kan kata Mas Lapor dulu ka- kedatangannya. kata Mas Udin kan siapapun yang mau datang gitu. Terus? Loh saya datang. Sudah masuk ke dalam? Belum, makanya nunggu di lapor luar. kita belum? Ya belum kan nggak ada informasi. Maksudnya? Sebentar dulu. Saya mau nemuin beliau sebentar bisa? Bisa. Nanti dulu. Enggak, gimana? Ini maksud kedatangannya. Jenengan ada identitasnya? Ada. Minta dulu. Loh enggak. Ini Anda masuk tempat orang. katanya kan siapapun yang mau datang. Sekarang sini alamatnya mana? Apa? Di sini pemangku kebijakannya siapa? Iya, Bapak. Ada alamatnya sini. Gimana? Alamatnya semua KTP. Enggak, intinya boleh atau enggak? Intinya boleh atau enggak? Tuh. Sebentar dulu. KTP kakaknya mana? Coba. Enggak boleh atau enggak nanti dimintain KTP. Kamu masuk wilayah orang. Saya tanya baik-baik. Ya kan? Iya. Saya minta KTP-nya. Mas, sentuhan Makanya. sentuhan fisik proses ya. Oke, udah ada sentuhan fisik. Oke, enggak. Hah? Jakarta. Datang ke rumahnya orang. Jakarta loh. Iya. Kamu dari mana? KTP-nya mana? Hah? KTP mana? Saya Jakarta. Iya, KTP-nya mana? Apa? KTP-mu mana? Untuk apa kan kita nggak boleh? Kamu masuk wilayah orang. Katanya nggak boleh. Loh, yuk. Gimana? Makanya loh, diamanin gimana sih? Saya nggak ngapa-ngapain loh. Kenapa harus diamarin orang pada ngapain? Loh, udah rame-rame kayak gitu. Kamu mau pulang? Bilang kok. Mas, kok saya dikirim? Kok saya dikirim? Loh, tanganmu sendiri yang ngebentuk. Enggak. Kamu jangan apa? Gimana sih? Polisi, laporkan polisi. Mas, kedatangannya ada apa sih? Saya kan ini menjawab. Sini. Iya kan? Sini loh. Sini loh. Kamu sama saya. Enggak ada Iya. apa-apa. Iya. Oke. negosiasi. Iya makanya kita baik-baik nih Bang ngomong. Ini maksud tujuannya apa? Ya maksud tujuan Pak. Awalnya saya reaction. Terus Pak Priyatno ini bilang saya tuh fitnah. Di videonya saya bilang, Iya. videonya di sini. Terus Mas Udin bikin Sini. Bang, sini kamu. Sini. Takut sama siapa? Saya jamin. Sini. Aku pulang. Kenapa disentuh? Aku yang tadi bilang, ini urusannya bukan hanya pada Ini aku nggak mau disentuh. Please tolong. Aku nggak mau disentuh. Please tolong. Jaga jarak. Tolong. orang mana sih? Kamu tuh orang mana? Orang Indonesia bukan? Orang di wilayah Orang Indonesia bukan? Mana sih? KTP-mu mana? Saya tanya baik-baik. Kamu nggak mau ngasih? Aku mau pulang aja. KTP-mu masih mau maafin. KTP-mu mana? Mau pulang. KTP-nya mana? Ditanya Pak Kepala Desa ini. Saya Nggak mau bisa. pulang. KTP-mu mana? Coba saya tanya dulu. KTP-nya mana? untuk apa Pak? Loh, lah ada masuk wilayah orang. Saya tanya baik-baik. Perusukan kayak gini kan? Enggak, makanya boleh nggak nih? Loh, saya Loh, tanya kok boleh dulu. kok enggak? Ini Mas urusan Udin. Mas Samsudinnya kalau soal boleh. Ini Pak Tadi Kades ini loh. Mas Samsudin boleh. Kamu masuk wilayah saya. Ya. Tujuanmu apa? Ya, makanya tadi kan saya terangkan ini, Pak. Iya, Bentar dulu, terangkan. tahan dulu, tenang dulu. Dari tadi saya tenang, Pak. Ya. Ah. Saya minta identitasnya mana? Apa? Identitasnya mana? Iya, boleh bentar. Ini Loh. keterangan dulu tadi Enggak, kan. saya tanya dulu. KTP ada? Ada. Minta coba dulu. Untuk coba boleh. KTP kamu kasih nggak? wilayah orang, Saya ini kok. juru Kamu bicara. pulang aja. Tuh, katanya pulang aja. Tuh. Ini juru bicara saya nih. Bukan itu urusannya. Ini Pak Kepala Desa. Ini juru bicara saya. Ya, jadi kalau identitas kamu jelas, ya, Di foto, mau di foto. motor nggak apa-apa. Boleh, Iya, gitu loh. Iya, udah. Baru KTP kamu nggak apa-apa nih. fasilitasi. Ini temannya Didi Corbuzier. Boleh nggak? Udah, Gus. Tenang dulu. Beliau itu orang baik, beliau Iya. orang baik. Kan kita kan datang juga Diterima nggak? nggak ada maksud gimana-gimana. Iya, kita nggak ada maksud gimana-gimana loh. Ya, jadi gini loh. Apa-apa Iya. Iya. Saya Tidak tanya ada dulu. maksud baik, saya jelaskan. Tujuan Anda tidak baik. Kita masuk dengan agenda ingin pembuktian. Iya, betul. Ya. Kalau memang tidak boleh ya udah kita pulang. Iya, betul kayak gitu, Pak. Nah, iya, itu wilayah jenengan sama Gus Udin. Kalau wilayah Anda di desa masuk wilayah saya tanya baik-baik. Iya. Anda siapa? Iya. Dari mana? Iya. Terus setelah itu masuk tujuannya apa? Lapor dulu ke Pak RT minimal. Iya. Iya kan? Biar apa? Kita semuanya menjaga satu sama yang lain. Iya. Makanya tadi saya tanya, Mas, asli dari mana? Jakarta. Ada KTP-nya? Selatan ada. Iya, minta KTP-nya. Untuk keperluan Lah yang masuk ke wilayah orang lain gimana? untuk keperluan masuk wilayah. Iya. Ya, terus minimal berikutnya. Anda melaporkan ya Ah, kedatangan Anda. Ini semuanya. saya udah coba kontak adminnya Mas Udin. Cuma kan nggak ada Udah, respon. saya tadi kan tanya toh.
Anda ada di wilayah administratif sebuah wilayah Iya, namanya betul. desa. Desa. Jangan diartikan seperti wilayah yang lain, nggak Iya, bisa. betul. Saya baik-baik loh. Iya. Anda itu terus provokatif Anda tuh. Sejak tadi. Gimana? Hah? Kalau KTP gimana? Udah masuk kasih aja. Kasih aja. Udah kita habis kasih KTP kita pulang ya udah. Kita pulang ya. Silakan, silakan. Foto aja. Foto aja foto. Foto aja tanpa sentuhan. Saya yang pegang. Boleh saya bicara Polda? Boleh, boleh. Gimana, gimana? Maksud saya kalau mau masuk silahkan masuk ke dalam. Kita ngobrol nanti di dalam. Saya ini nama asli. Nama asli. Privacy ya ini ya. Nggak Iya, di-share ya. Cukup sama Oke ya, saya. ini privacy guys yang dipegang KTP saya salah satunya dipegang sama ini. Kepala desa Blitar. Oke. Rejo Winangun bukan Blitar. Oh, Rejo Winangun. Blitar itu Oke. wilayah kabupaten. Siap, siap. Terus foto sama saya. Nanti Ya. saya menjaga apa? Menjaga kerahasiaan. Privacy, oke. Iya. Yuk. Dah. Ini Mas Udin ini udah bersedia? Ini saya jelaskan dulu. Ya. Ya, ya. Kalau saya salah saya maaf. Kalau memang panjenengan ingin membuktikan kejadian itu kan di waktu pembersihan, berarti ya ikut kita pembersihan rumah. Nanti di Ya. situ apa yang terjadi bisa sama lihat secara langsung. Saya yakin panjenengan orang Sebenarnya baik. konteksnya Ya. apa toh? Ingin membuktikan Membuktikan, itu Pak. saja. Gitu Ya, kalau aja. membuktikan ya udah. Nggak macem-macem. Udah, beliau orang baik kayak Gini, jadi tadi lah ngomong, datang ke kantor desa, kita diskusi di sana. Maksud tujuannya apa? Nggak, sebenarnya masuk ke padepokan terus ngobrol di dalam nggak apa-apa, nggak perlu di Iya, luar. iya. Kan dulu nanti kayak gini. Tadi udah masuk ke dalam belum? Belum kan masih nunggu ini keluar Langsung katanya. masuk boleh. Enggak, tadi disuruh tunggu dulu Yang katanya. nunggu siapa? Yang di depan satpam lagi ada pasien. Malah pasien semuanya kita layani, panjenengan masuk saja demi Iya. Allah. Ya udah. apa-apa. Enggak, Jangan bilang sudah, ini ada penjelasan baik-baik, nanti kamu edit lagi. ini live. Ini live, ini live, ini Ini live. ada pembicaraan baik-baik, jangan disota begitu. Iya kan kita juga udah Enggak, kalau Iya. semuanya tadi masuk ke dalam, ngobrol di dalam nggak akan jadi masalah. Kalau di luar, Bukan, ini sudah selesai. Ini kan ngomong-ngomongan. Kamu bilang diem-diem begitu. boleh saya ngobrol berdua Provokasi sama beliau? namanya. Boleh saya ngobrol berdua? Nah, begitu, silakan. Mau nggak sini? Ayo, ayo. Janjian apa? Perjanjian maksudnya nanti kita bareng-bareng ke tempat pembersihan rumah, kita buktikan di rumah orang yang sakit, kita datangi terus kita beri Sekarang bareng-bareng. aja kalau mau, karena waktu saya nggak lama. Kejadiannya di rumah pembersihan sayang. Hah? Marcel itu Kejadiannya itu pembersihan rumah, di situ Iya. ada santetnya sana sendiri. Oke. Kalau nggak ada santet Namanya itu orang gimana nantang-nantang buktinya datang ke sekarang? tempatnya Ya, orang. ya nanti cari pasien yang disantet, silahkan. Yang Sekarang dari carikan sini pasien bukan yang hanya disantet. bukan Ya, boleh. masyarakat. Yang Biar disantet tidak ada ini. konflik. Cuk, cuk. Iya. Cuk. Itu Anda jangan bilang Lu kan pernah di Rukiah pas ada hewannya ya? itu jauh-jauh Nggak mau. sudah ada niat. Demi Allah Kang Marsha, demi Allah. Iya. Saya ngaku salah, saya yang salah. Tapi yang penting kita ngomong baik-baik. Ayo Saya, kita selesai. saya ngikut ini. Ya, Wajar karena orang ini baik, udah jangan sampai ini udah nggak enak memprovokasi juga. masyarakat, gitu. Iya, Kalian tadi betul. nggak masuk ke rumah, Enggak, cuma kalau di luar. enggak maksudin saya kalau masuk ke rumah khawatirnya seperti ini, Mas. Enggak, demi Allah enggak, saya yang jamin. Hah? Saya yang jamin. Enggak, ini saya nggak bisa percaya. Iya tuh, saya ngikut ini. Saya mohon maaf demi Allah, mohon maaf atas tadi bukan sama sekali demi Allah demi Rasulullah. Saya sama sekali enggak. Iya, saya nggak ada. Iya. Iya, iya, terima kasih, terima kasih. Saya pengen pulang aja udah. Udah. Paku yang seumpamanya ketika melakukan pembersihan atau pengobatan ada paku. Pakunya itu bukan ada di dalam tubuhnya, bukan. Yang namanya ikatan, food ikatan itu dalam rumahnya lalu kita takdilkan begitu. Nanti monggo ikut sama saya, kita atur jadwal yang bagus. Malam Iya, ini makanya atau- kayak Ya. saya kontak kemana gitu loh. Beliau bisa langsung ke saya. Bisa kan? Enggak, saya mau langsung ke Mas Udin aja. Siap. Ada nomor satu Nomornya. kamu beri ke saya Pak Lurah ya. Nanti tolong nomornya kasih ke saya. Sekedar ingin tahu aja. Mas, itu dari usaha apa? Apa? Akademisi. YouTuber. Di Corbuzier. Beliau juga hipnotis beliau. Hipnotis. Ya. Kalau backgroundnya saya hipnotis dan reiki. Nah, Gue udah datang. Ya. Oke, ya udah. Makasih Pak. Makasih. Udah gitu aja mungkin ya. Karena ini udah nggak enak banget Saya demi ya. Allah mohon maaf. Siapapun jangan ngomong di YouTube aja, betul dong. Siapapun datang. Nah, saya coba kontak nomor adminnya nggak ada yang bales. Kalau misalkan Mas Udin jelas, langsung saya protes. Anda sudah komunikasi dengan Iya. saya dengan baik. ya, Oke, saya kan, baik loh. ya betul. Nah, Saya kenapa kan- tidak berhubungan dengan saya dengan baik? gitu? Enggak, saya nggak dijelasin sama Mas Udin harus lapor ke sini, lapor ke sini. Katanya kan harus datang aja. Langsung Betul masuk dong. ke dalam. Nggak Datang ada aja. di luar. Ya nyatanya ketika datang aja kayak gini. Karena kita langsung masuk di luar. Tadi disuruh nunggu, Mas. Ya tuh udah. Nanti suruh Mas, nunggu. ingat ya, kalau masuk desa, Barang. Bus. Oke, ya rekamannya cuma sampai segitu guys. Ini gua akan ceritakan kronologi setelah rekaman itu berakhir. Jadi setelah kita naik taksi online tersebut, ternyata Ucup tuh mencetnya langsung ke stasiun. Akhirnya ya udah, kita naik taksi online menuju stasiun.
Lalu ketika di perjalanan menuju ke stasiun, kita dapat info dari warga Blitar bahwa ada 2 tim kita yang naik motor itu ditangkap oleh mereka. Karena dapat info tersebutlah kita jadi panik di dalam mobil. Wah, ini dibawa kemana? Diapain? Terus siapa ini? Si mereka ini siapa gitu. Akhirnya kita buru-buru bilang ke supir taksi online-nya untuk menuju ke stasiun. Setelah sampai di stasiun, ini yang turun adalah Ucup dan kameramen gua, yaitu Fajar. Ya. Lalu setelah dari stasiun tersebut kita pesen taksi online lagi menuju ke Polres Kabupaten Blitar. Yang menuju ke Polres Kabupaten Blitar tersebut adalah gua dan juga Indra, konsultan hukum gua. Nah, sesampainya di Polres Kabupaten Blitar tersebut, kita minta tolong ke polisi untuk pendampingan penjemputan 2 tim kita yang ditangkap oleh mereka nih. Karena lost kontak, gua kontak WhatsApp-nya juga checklist 1. Di situ gue berpikir, kalau misalkan yang jemput cuma gua dan Indra aja berdua menuju ke mereka ini, ya. Terus kita cari tahu lokasinya, ini khawatir ricuh lagi nanti. Maka dari itu gue berpikir perlu pendampingan untuk penjemputan. Akhirnya setelah kita ceritakan bagaimana kronologinya ke Polres Kabupaten Blitar, untungnya pihak Polres Kabupaten Blitar bersedia untuk mendampingi penjemputan 2 teman kita ini nih. Karena kita di Blitar tersebut tidak membawa kendaraan dan naik kereta, untungnya pihak polisi berbaik hati untuk meminjamkan 2 mobilnya untuk penjemputan teman gua nih, atau tim gua 2 orang. Akhirnya kita menuju tuh ke lokasi. Ditelepon nih teman gua, untungnya nyambung dan ngasih tahu kalau dia berada di kantor desa atau kantor kelurahan kalau nggak salah. Namanya gua agak lupa tuh kantor apa ya. Nah, sesampainya di lokasi, ya turun, terus ketemu ke kades yang tadi lagi tuh ya, yang di tempat rusuh itu. Lalu ada beberapa pertanyaan yang diajukan, gue jawab. Nah, terus kadesnya juga memberitahu bahwa di sini nggak ada penyekapan, nggak ada penangkapan dan sebagainya. Cuma ditanya-tanya doang, ternyata 2 tim kita cuma diinterogasi. Nah, di situ langsung gue dan Polres Kabupaten Blitar membawa 2 tim gue tersebut naik mobil menuju ke Polres Kabupaten Blitar. Setelah sampai di Polres Kabupaten Blitar, kita dimintai keterangan sebagai saksi atas tuduhan pengeroyokan yang dilakukan Padepokan ke Pesulap Merah. Kami juga nggak tahu siapa yang melapor, karena menurut informasi polisi, ada warga Blitar yang melaporkan telah terjadi pengeroyokan antara Padepokan ke Pesulap Merah. Nah, gua dan tim semuanya dimintai keterangan sebagai saksi di sana. Di situ tuh ditanya siapa yang jadi korban. Yang jadi korban di situ termasuk gua, Ucup. Lalu ditanyakan juga, kira-kira apa alasan mereka melakukan hal tersebut? Ya, akhirnya gue jawab juga ke polisi. Dan alhamdulillah polisi sudah mencatat semuanya, laporan saksi juga sudah dicatat semuanya, sekarang sedang diproses dan sedang dicari tahu siapa yang merusuh di lokasi tersebut. Karena menurut informasi, yang rusuh ketika kejadian tersebut bukan warga Blitar di sekitar Padepokan, bukan. Ya, pokoknya semoga cepat diproses dan ketahuan tuh siapa biang rusuhnya gitu di lokasi tersebut. Lalu setelah dimintai keterangan oleh Polres Kabupaten Blitar sebagai saksi, gue dan tim, alhamdulillah nih polisinya baik-baik banget di Polres Kabupaten Blitar. Bersedia untuk mengantarkan, mendampingi sampai pulang ke penginapan. Jadi benar-benar dijaga agar tidak ada orang-orang yang mengikuti sampai penginapan, agar tidak ada orang-orang yang berusaha melukai di jalan sampai penginapan. Jadi kita tuh karena nggak bawa kendaraan, diantarin lagi pakai mobil polisi ke penginapan, benar-benar dijaga. Maka dari itu gue mau terima kasih banyak untuk Polres Kabupaten Blitar sudah mendampingi saya dan tim dengan aman setelah kejadian tersebut. Terima kasih juga sudah bersedia direpotkan untuk antar jemput tim saya dan saya juga. Terima kasih banyak. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas dengan kebaikan. Syukron jazakallah khair. Lalu yang perlu gue jelaskan berikutnya adalah alasan kenapa gue berat memberikan KTP. Karena pada saat itu kondisinya gue tuh udah mau pulang sama tim. Gue dan tim itu udah mau jalan pulang, udah mau pesen taksi online. Tapi baru dimintain KTP. Nah, ini kan KTP itu data diri, data pribadi. Kita udah mau pulang, dimintain KTP ini untuk apa gitu loh. Gue nanya itu doang. Kita kan mau pulang posisinya. Karena udah kondisi kayak gitu untuk mencegah kericuhan semakin besar, kita tuh mau pulang. Terus dimintain KTP. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Loh, ini nanti disalahgunakan khawatirnya gue. Loh, ini kan data pribadi gue nih. Ini privacy banget KTP. Kita mau pulang kok dimintain KTP gitu. Ya akhirnya gue kasih dengan perjanjian itu privacy. Jadi kalau sampai ke share KTP tersebut, ya berarti itu udah masuk ke pasal doxing ya. Ya gue masih percaya sih. Semoga tidak disebarkan data pribadi gue tersebut. Lalu juga dari kejadian ini, kamu bisa melihat ya bahwa ketika gue datang, ya seperti itu keadaannya. Dan di situ gue jadi bertanya-tanya ya, kok dukun-dukun yang mau nyerang Mas Udin dibiarin-biarin aja tuh, ya kan? Nggak ada tuh kepala desa yang menghampiri.
Nggak ada tuh pengacaranya yang menghampiri. Kok dukun-dukun yang mau nyerang Mas Udin kalau emang itu kontennya bener, kok nggak dihadang-hadang ya? Sedangkan gua pembuktian dengan baik-baik, dengan datang dengan bener-bener pengen pembuktian, kalau mau ya ayo, kalau enggak ya udah. Kan gitu intinya awalnya. Tapi malah jadi kayak gitu. Gue juga nggak tahu tuh salahnya di mana ya kira-kira ya. Padahal datang kita baik-baik berdasarkan undangan terbuka juga. Ya, gue juga nggak tahu lah kenapa bisa sampai seperti itu ya. Apa salahnya di mana gitu. Karena kita posisinya ketika tidak diizinkan juga udah mau pulang padahal. Kurang lebih begitu kronologi setelah rekaman berakhir ya. Jadi nggak ada tuh ya pesulap merah ditangkap polisi. Nggak ada tuh pesulap merah langsung diringkus polisi. Nggak ada. Ini beritanya kemana-mana ya. Polisi justru membantu saya dan tim Polres Kabupaten Blitar, membantu saya dan tim untuk mendampingi dan pengamanan setelah kejadian tersebut. Makanya terima kasih banyak banget nih sekali lagi untuk Polres Kabupaten Blitar atas supportnya, atas pendampingannya. Gue mau mengucapkan terima kasih juga untuk warga Blitar yang sudah mensupport Ilmu Merah dalam pembongkaran rahasia perdukunan. Gue juga mau terima kasih untuk para viewers di Instagram live gue yang udah langsung memviralkan ya. Langsung memviralkan kondisi aslinya. Gue berharap tidak dipelintir-pelintir live-nya. Pokoknya sesuai dengan video ini aslinya. Ini nggak ada yang dipelintir-pelintir, nggak ada yang dibelok-belokkan, sesuai video ini. Gue memastikan sesuai video ini, tidak ada yang dipelintir. Oke? Sekali lagi gue terima kasih untuk semua pihak yang telah mensupport dan mendampingi. Syukron jazakallah khair. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan balasan dengan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gue akan tutup video ini dengan tagline Ilmu Merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.